Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada semua pejuang matematika. Pada video ini, kita akan membahas tentang limit dan konsep sekelilingnya. Kenalin, saya Muhammad dari Noah. Saya adalah seorang mahasiswa dari Prodi Informatika dengan NIM D1041231089 dari Universitas Tanjung Pura. Senang bertemu kepada teman-teman sekalian. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung memasuki ke materinya. Sebelumnya aku ingin memberikan analogi nih kepada teman-teman untuk memberikan gambaran yang lebih asik nih tentang limit. Oke, jadi bayangkan aku ada di sini dan aku ingin menyeberang suatu jembatan karena di sebelah sana ada promo es krim kepada pelanggan yang mengenakan kemeja abu-abu dan dasi hitam. Nah, jadi aku mulai nih melewatin jembatannya dan ternyata di pertengahan jembatan itu ada lubang. Nah, aku bisa mendekati sedekat-dekatnya menuju lubang itu, tapi aku tidak bakalan bisa melewati lubang itu karena kakiku tidak menyentuh apapun pada titik di mana lubang itu berada. Nah, jadi itu membuat aku berpikir, ketika aku melewati jembatan itu, aku akan jatuh dan tidak akan aku akan jatuh ke dalam laut dan tidak akan ada yang mendengar teriakanku seiring aku terhanyut di dalam air laut yang mungkin menuju akhir riwayatku. Dan terlebihnya aku juga nggak akan mendapat es krimnya tuh. Nah, begitu pula pada saat aku mau memesan Gojek buat anterin es krimnya kepadaku. Ojolnya akan melewati jembatan yang sama dan akan menghadapi lubang yang sama. Bahkan bisa sampai sedekat jengkal kaki pun bisa. Namun ojolnya tidak akan bisa menyeberangi lubang itu. Karena kasihan dianya juga kan, dia akan kecemplung gara-gara orderan. Dan selebihnya aku tetap nggak mendapat es krimnya tuh. Nah, seperti itulah konsep limit yang akan dibicarakan pada kali ini. Jadi limit itu adalah suatu angka yang mendekati suatu nilai namun tidak akan berada pada tepat nilai tersebut. Nah, pasti kalian akan bertanya nih, kenapa kita membutuhkan limit? Nah, untuk menjawab itu ya terdapat pada analogi yang kubicarakan tadi. Karena ada lubang atau di dalam matematika kita akan menghadapi persoalan-persoalan di mana kita akan mendapatkan angka-angka yang tidak terdefinisi atau angka-angka yang tidak eksis, angka yang tidak nyata. Tentunya kita tidak akan menjawab itu kan. Nah, makanya kita menggunakan konsep limit untuk mencari jawaban yang paling mendekati angka tersebut. Toh logikanya juga untuk menjawab suatu persoalan yang tidak ada jawabannya. Bukankah solusi terbaiknya itu adalah untuk menjawab dengan jawaban yang paling mendekati jawaban tersebut? Jika kita mempunyai fx sama dengan x min 2 bagi x min 2. Nah, tentunya kalian pasti akan menjawab jawabannya 1 kan? Dan kalian akan hampir benar. Jika kita lihat lebih dekat lagi, jika kita masukin x-nya itu sama dengan 2, maka kita akan mendapatkan 2 kurang 2 dibagi 2 kurang 2. Hasilnya akan 0 bagi 0. Nah, kondisi ini adalah yang dimana disebut nilai yang tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Nah, ini adalah bukan jawaban yang valid. Oleh karena itu, disinilah dimana konsep limit mulai beraksi. Untuk memperjelas, aku akan gambarkan grafiknya. Oke. 1, 2, 1, 2, sini 1. Grafiknya akan terlihat seperti ini dan akan ada lubang pada x sama dengan 2. Kenapa? Karena di sini nilainya tidak terdefinisi atau nilainya tidak eksis, tidak ada nilainya di sini. Nah, kayak di sini dalam grafiknya kita mengetahui bahwa x sama dengan 2 itu tidak ada nilai. Nah, bagaimana jika kita melakukan pendekatan? Jika kita mengaplikasikan konsep limit yang kita pelajari sebelumnya, kita mulai mendekatkan dari sebelah kiri
itu akan sama juga jika kita mendekatkan dari sebelah kanan. Kita tidak bisa mempunyai nilai X sama dengan 2, namun kita bisa mempunyai nilai yang mendekati 2. Misalnya dari sebelah kiri kita ambil 1,999. Nah, hasilnya akan tetap 1 di sini. Sama halnya dengan apabila kita melakukan pendekatan dari sebelah kanan. Misalnya 2,001 di sini. Maka kita masukkan dalam fungsi, hasilnya akan tetap mendapatkan 1. Nah, perlu dicatat bahwa ketika kita bicarakan tentang limit, kita bermaksud itu adalah nilai pada sumbu y. Jadi nilai pada sumbu y itu limit. Nah, notasi untuk menuliskan limit yaitu adalah seperti ini. Limit fx x mendekati 2. Di sini karena kita tidak bisa, di sini karena 1 itu bukanlah angka yang nyata atau angka yang eksis, itu kita bisa bilang itu sebagai lubangnya atau sebagai dindingnya yang kita mendekati. Namun itu bukan nilai yang ada. Jadi kita bisa tulis di sini bahwa limit atau batas fungsi fx itu adalah 1. Karena kita melakukan pendekatan di sini untuk mendekati nilai 1 di sumbu fx atau sumbu y. Nah, satu-satunya kunci untuk dalam memahami limit ini adalah perlu dicatat ya teman-teman, apabila limit fx itu harus limit fx x mendekati 0 dari sisi negatif harus sama dengan limit fx dari x mendekati 0 dari sisi positif. Nah, maksudnya ini apa? Maksudnya ini adalah bahwa limit fx mendekati 0 dari sisi negatif atau sisi kiri dari nilainya itu harus mempunyai nilai yang sama dengan limit fx apabila mendekati dari sebelah kanan atau sisi positif. Nah, di sini kita melakukan pendekatannya dari sebelah kiri kita dapat 1,999 akan mendapatkan nilai 1, dan dari sebelah kanan atau sisi positif kita akan mendapatkan nilai yang sama, yaitu 1 juga. Dan di sini baru dinyatakan bahwa limit fx, limit fungsi di atas fungsi ini x mendekati. Aku punya soal yang menarik nih. Berapakah limit dari 1/x dengan x mendekati 0? Berapa limitnya? Oke, untuk menjawab ini kita akan coba dengan cara untuk menjawab soal ini kita akan coba cara lain dengan cara yang analisis. Sekarang kita akan coba menggunakan tabel untuk menguji. Kita akan coba menggunakan tabel sekarang. Oke, sekarang kita uji. Untuk mengecek limit itu pentingnya jika kita masukin angka x mendekatinya di sini di dalam fungsinya untuk mengecek apakah kita butuh menggunakan limit apa enggak. Di sini kita coba cek, kita substitusikan x sama dengan 0, 1/0, maka akan mendapatkan nilainya tidak terdefinisi ya, 0/0 tidak terdefinisi di sini. Nah, sekarang kita akan coba mengambil angka yang mendekati 0. Misalnya kita ambil 0,1, maka akan mendapatkan hasilnya
10 di fungsinya. Sekarang kita coba lagi 0,01 misalnya. 1 seper 0,1 akan mendapatkan 100. Dan begitu pulanya pada sumbu negatif atau sebelah kiri. Sekarang kita coba min 0,1, maka akan menghasilkan min 10. Dan untuk min 0,01 disubstitusikan di dalam fungsinya, kita akan mendapatkan hasil fx-nya itu min 100. Sekarang kita akan coba bikin grafiknya dari tabel yang telah kita dapat. Coba merah. Oke. Sini x sama dengan 0, x 0. Kita mulai dari sumbu kanan dulu ya ini ya. Kita coba dari sumbu kanan dulu, atau dari situ apa? Di sini dia tidak menyentuh x sama dengan 0. Maka kita bisa tulis bahwa limit dari seper x mendekati 0 dari sisi positif terlebih dahulu ya tadi itu, karena fx-nya naik ke atas. Ingat, ketika kita bicarakan limit, kita akan membicarakan nilai y-nya, maka dia akan terus ke atas tanpa batas. Maka kita akan tulis sebagai nilai tak hingga. Dan satu lagi dari sebelah sisi kiri, sisi negatif, sini fungsinya mengarah ke bawah, terus ke bawah tanpa batas. Maka kita akan dapatkan nilai limitnya di sini adalah negatif tak hingga. Nah, bisa dilihat dari grafik ini bahwa nilai limitnya itu tidak saling mendekati, maka alhasil limit dari seper x mendekati 0 itu adalah tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan pada video kali ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada teman-teman semua. Dan kalian tidak perlu khawatir jika kalian masih garu-garu kepala tentang apa itu limit. Nah, karena seiring kita mengerjakan soal dan mendalami konsep-konsep dalam mengerjakan soal, teman-teman akan mempunyai gambaran yang lebih luas tentang apa itu limit. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Terima kasih dan salam pejuang matematika.